Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama. Nah, hari ini anak-anak kelas 3D lain belajar PPKN tema 1 subtema 3 ya. Nah, materinya yaitu tentang keberagaman dalam persatuan. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Nah, sebelum ke materi, ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. Lalu siswa juga dapat menceritakan terkait dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar atau di rumah dengan benar, dan siswa mengetahui arti bersatu dalam keberagaman. Nah, materi yang pertama yaitu bersatu dalam keberagaman halaman 113. Ya, setiap orang itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang itu pasti mempunyai kesukaan yang berbeda-beda. Ya, setiap individu itu memiliki karakteristik ya yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus tetap saling menghargai, bertoleransi agar dapat bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini ada gambar. Ada orang yang dapat melompat setinggi pinggang, ada juga yang dapat melompat setinggi kepala. Ya. Nah, jadi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Tidak semua orang bisa melompat sampai ketika karetnya itu di atas kepala, ya seperti itu. Nah, ada juga orang yang tidak bisa melompat atau belum bisa melompat. Tapi dengan latihan yang gigih pasti orang bisa melompat. Jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Nah, kita sebagai individu atau manusia harus saling bertoleransi. Kalau tidak akan terjadi perpecahan ya atau permusuhan. Nah, nih ya, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Ya, Allah itu sangat menyayangi anak-anak yang suka menolong. Dan Allah juga sangat senang ketika ada anak yang menghargai temannya. Nah, sifat menyayangi dan menghargai ini termasuk dalam pengalaman sila Pancasila, yaitu sila ketiga, ya, berbunyi Persatuan Indonesia, ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin, ya. Jadi menghargai teman, ya, menyayangi teman, bersatu itu toleransi, saling bersatu itu termasuk sila ketiga yang lambangnya pohon beringin, ya. Ingat-ingat, ya, menyayangi dan menghargai termasuk sila ketiga Pancasila yang lambangnya pohon beringin. Nah, ketika kalian menghargai, kalian harus memberikan saran dengan baik, ya, tidak boleh temannya itu dibentak-bentak, tidak boleh dimarahi, ya. Ketika kita akan memberi saran, nah yaitu kita harus memberikan saran dengan teman itu harus dengan tutur bahasa yang baik, dengan ucapannya jelas, terus lembut, ya, tidak kasar. Nah, itu ketika kalian memberikan saran dengan baik, itu juga termasuk sikap menghargai teman. Nah, kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman yang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ini kita lakukan sebagai tanda menyayangi teman, termasuk pengalaman sila kedua, ya, kemanusiaannya adil dan beradab. Kita tuh harus adil, harus beradab, ya, sopan santunnya harus dijaga, ya. Sebagai manusia kita harus saling menjaga sopan santunnya kepada manusia lain, itu juga harus diterapkan, harus dilakukan juga, ya, supaya tetap terjalin silaturahmi yang baik, ya, tidak ada permusuhan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ayo berdiskusi halaman 114 sampai 115. Apa sih bagaimana kalian memberi saran yang tepat ketika teman kalian itu melakukan sesuatu kekeliruan atau belum bisa. Misalnya seperti ini. Yang halaman 114 ya. Yang halaman 114
Itu di situ dipertanyakan, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang harus kamu lakukan itu apa? Ya, tadi sudah berdiskusi panjang di Zoom, kita harus membantu teman kita yang kesulitan supaya bisa melakukan permainan lompat tali. Ya kan temannya belum bisa, kesulitan. Nah, kalau kita bantu, insya Allah nanti teman kita merasa ringan, merasa senang, akhirnya bisa melakukan lompat tali. Terus halaman 115. Yang pertama, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap apa yang kamu harus lakukan, yaitu memberikan saran atau teguran supaya tidak mengejek, dan lebih baik membantu mengajari supaya supaya teman kita itu bisa melompat. Lalu yang ketiga terakhir, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya. Nah, ketika temanmu yang belum bisa melakukan kegiatan dengan baik atau kurang bagus gitu ya melakukannya, ya kita memberikan saran dengan tutur kata yang baik. Terus kita mengajari, memberikan dia pembelajaran supaya dia bisa melakukannya dengan baik. Ya, kita memberikan support ya supaya dia bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi kita harus ketika memberi saran kepada teman kita itu harus dengan tutur kata yang baik dan lembut. Nah, dan berikanlah saran jangan di tempat yang ramai supaya orangnya tidak tersinggung, jangan dibentak-bentak ya. Harus diberikan saran dengan baik, tutur kata yang baik, lemah lembut ya, supaya orangnya tidak tersinggung tapi malah senang ya diberikan saran. Dan yang terakhir ada tugas dari Bu Sherly, yaitu coba berlatih menyampaikan pesan, tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan halaman berikut. Nah ya, tugas halaman 139 dikumpulkan ke Bu Sherly, ya difoto dikumpulkan halaman 139 ya. Nanti Bu Sherly tunggu. Kalian berikanlah saran kepada dua soal ini ya. Ini yang soal pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, itu bagaimana saranmu kepada anak itu? Yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kalian bekas berisi air hujan. Nah, saranmu itu bagaimana? Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan, di foto dikumpulkan ke Bu Sherly ya. Nah, terima kasih ya, anak-anak sudah mendengarkan video dari Bu Sherly. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dari Bu Sherly. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.